Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang dimana anggota kelompoknya ada saya sendiri sebagai moderator dan presentator pertama, dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Mesota Panizuli. Nama saya Miftahul Rizky. Saya Cindy Hamdi Hanifah. Saya Salsabila Gita. Marilah kita masuk ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang e-modul. Dan di mana e-modul ini memiliki materi tentang ragam bentang alam dan profesi masyarakat. E-modul ini disusun sebagai panduan pembelajaran IPA fase B, khususnya untuk kelas 4. Modul ini dirancang agar peserta didik mampu mengenal, memahami, mengklasifikasikan berbagai jenis bentang alam yang ada di lingkungan sekitar mereka, sekaligus melihat keterkaitannya dengan profesi masyarakat yang muncul dari kondisi geografis tersebut. Tidak hanya itu, e-modul ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui aktivitas eksplorasi, diskusi, observasi visual, hingga penyajian kembali informasi dalam bentuk poster, peta konsep, infografis, maupun kegiatan window shopping. Melalui rangkaian kegiatan yang variatif, modul ini mendukung peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum, yaitu CP3, di mana CP3 ini adalah mengklasifikasikan ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya. Sampah modul ini menampilkan tampilan yang sederhana tetapi informatif dengan judul ragam bentang alam dan profesi masyarakat untuk kelas 4 fase B, di mana tulisannya berada pada bagian tengah secara jelas dan mudah dibaca. Warna dasar sampul cenderung netral dan bersih, memberi kesan profesional namun tetap ramah bagi peserta didik. Elemen visual pada sampul menggambarkan simbol-simbol bentang alam seperti gunung, dataran sungai, dan pantai yang selaras dengan isi modul. Susunan teksnya rapi menampilkan judul modul, identitas penulis, jenjang kelas, serta satuan pendidikan. Desain ini memberikan kesan bahwa modul mudah dipahami dan siap digunakan sebagai bahan ajar utama di kelas. Kita akan masuk pada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan bahan ajar yang saya kembangkan. Bahan ajar yang saya kembangkan ini menggunakan aplikasi Canva. Bahan ajar saya ini terdiri dari 9 slide dan 3 topik pembahasan utama. Pada slide pertama yaitu cover. Cover ini tampilan visualnya memudahkan siswa untuk memahami bahwa topik yang akan dibahas yaitu bentang alam dan profesi masyarakat. Pada slide cover ini, saya memberikan gambar pertama yaitu gambar alam, ada pepohonan, dan gambaran nelayan serta petani. Lanjut pada slide kedua, di sini saya menjelaskan yang pertama ada capaian pembelajaran dan yang kedua ada tujuan pembelajaran. Dan lanjut pada slide ketiga, lanjut pada slide berikutnya, ini membahas tentang topik A. Topik A ini membahas ragam bentang alam di Indonesia. Saya mencantumkan gambar destinasi wisata atau gambar alam yaitu Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur pada pembukaan topik ini. Lanjut pada slide berikutnya.
Lanjut pada slide berikutnya, yaitu saya mencantumkan gambar ilustrasi perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi. Di sini siswa dapat memahami perbedaan antara dataran rendah dan dataran tinggi pada gambar yang telah dicantumkan. Lanjut pada slide berikutnya ini, belajar lebih lanjut. Di sini saya memberikan dua gambar. Gambar A yaitu matahari terbit dan terbenam di pantai. Dan yang kedua, gambar B, matahari terbit dan terbenam di pegunungan. Sehingga siswa dapat memahami perbedaan matahari terbit dan terbenam di pantai dan di pegunungan. Lanjut pada slide berikutnya membahas topik B, adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Di sini juga saya memberikan gambar serta ilustrasi beserta percakapan seseorang yang tinggal di daerah dataran tinggi. Di sini juga dijelaskan arti dari adaptasi tersebut. Lanjut pada slide berikut ini, sambungan dari slide topik B. Lanjut pada slide berikut ini dijelaskan arti dari adaptasi manusia. Sini juga saya berikan dua contoh gambar perbedaan seseorang yang berada di pegunungan dingin dan seseorang juga yang berada di gurun. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini juga saya berikan contoh gambar orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin, seperti di Greenland, Islandia, Kutub Utara. Lanjut pada slide berikutnya. Lanjut pada slide berikut ini membahas topik C, pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Di sini saya berikan contoh gambar rumah adat Rumah Baru Niang di Flores, NTT. Di sini siswa dapat memahami bentuk rumah adat tersebut. Lanjut pada slide berikut ini, di sini diberikan contoh gambar rumah adat Honai dan rumah iglo yang dibuat oleh suku Eskimo yang tinggal di Kutub Utara. Di sini siswa dapat memahami perbedaan melalui gambar rumah adat Honai dan iglo. Lanjut pada slide berikut ini, di sini saya memberikan contoh gambar juga tentang suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di sini masyarakat memiliki keahlian khusus sebagai nelayan, juga membangun rumah panggung terapung yang bertujuan agar dekat dengan tempat bekerja mereka. Lanjut slide terakhir, apa yang sudah aku pelajari. Di sini siswa dapat merangkum materi yang telah dibahas dari topik A hingga topik C. Di sini juga diakhiri dengan kata motivasi, semangat belajar. Mungkin sekian dari penyampaian bahan ajar yang saya kembangkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua telah membacakan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Pemateri ketiga, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjelaskan materi yang saya kembangkan, yaitu e-media. Nah, dalam pengembangan e-media, materi yang dikembangkan yaitu ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya. Di sini saya mengembangkan e-media dengan menggunakan platform digital yaitu Canva. Canva menyediakan desain digital yang memungkinkan pembuatan media pembelajaran lebih menarik dan mudah digunakan. Pengembangan media ini saya menambahkan tombol-tombol navigasi seperti tombol beranda,
materi, dan kembali, sehingga pengguna dapat berpindah halaman secara mudah dengan hanya mengklik tombol tersebut. Nah, di dalam cover terdapat tombol navigasi, yaitu tombol beranda. Apabila diklik, kita dapat berpindah ke halaman selanjutnya. Dalam media interaktif ini juga menyediakan materi pembelajaran yang disusun secara ringkas, dilengkapi ilustrasi visual, ikon, serta warna yang menarik agar siswa lebih mudah memahami isi materi. Selain itu, Canva menyediakan fitur penyematan video, sehingga saya dapat menambahkan video pembelajaran langsung di dalam halaman media. Siswa dapat memutar video tanpa harus membuka aplikasi lain. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila, terima kasih kepada presentator ketiga. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh presentator keempat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya, yaitu e-assessment. E-assessment adalah proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer ataupun internet. Dengan kata lain, e-assessment adalah penilaian berbasis digital yang dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan lebih fleksibel dibandingkan penilaian konvensional. E-assessment yang saya buat menggunakan aplikasi Wordwall. Media ini digunakan untuk membantu siswa menjawab soal secara interaktif dan memberikan umpan balik langsung terhadap jawaban mereka. Pada assessment yang dikembangkan melalui Wordwall, siswa akan menjawab setiap soal yang ditampilkan secara interaktif. Ketika siswa memilih jawaban yang benar, muncul tanda centang berwarna hijau sebagai umpan balik positif. Sebaliknya, apabila jawabannya salah, Wordwall memberikan tanda silang berwarna merah. Setelah semua soal selesai dijawab, aplikasi menampilkan skor akhir yang mencakup jumlah jawaban benar, jawaban salah, dan nilai yang diperoleh. Dengan fitur ini, siswa dapat mengetahui hasil belajarnya secara langsung, sementara guru dapat melakukan evaluasi secara cepat dan akurat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai materi saya, yaitu assessment. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, terima kasih kepada presentator keempat yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh presentator kelima. Kepada presentator kelima, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang e-LKPD. E-LKPD yang saya kembangkan dibuat menggunakan platform Canva karena menyediakan berbagai fitur desain yang menarik, mudah digunakan, dan memungkinkan membuat lembaran kerja digital yang rapi dan interaktif. Melalui Canva, e-LKPD dapat disusun dengan warna yang konsisten, ikon, dan ilustrasi pendukung, serta tata letak yang lebih struktur, hingga membantu siswa memahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, dalam pengembangannya, e-LKPD saya rancang mulai dari bentuk kegiatan hingga tugas yang dikerjakan siswa. Canva memungkinkan tiap bagian dikemas secara visual agar lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, e-LKPD dibuat melalui Canva dapat dibagikan dalam bentuk link maupun file PDF, hingga siswa dapat mengakses melalui perangkat digital seperti laptop dan handphone dengan desain yang menarik dan akses yang mudah digunakan. Canva dalam pembuatan e-LKPD menciptakan pembelajaran yang lebih modern dan efektif bagi siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berakhirnya dengan penampilan dari presentator kelima, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini.
Maka dengan begitu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Kami mohon maaf atas itu. Bila kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.